Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to SMA Namira Official Video with me, Miss Nisa. Dan untuk hari ini, pembelajaran bahasa Inggris untuk siswa-siswi kelas 12, kita sudah masuk semester baru yang berarti kalian akan menghadapi sebagai pejuang PTN nantinya. Jadi di sini Miss berikan materi yang berhubungan dengan persiapan masuk PTN, lebih tepatnya untuk tahun ini, tahun 2021 kita punya persiapan UTBK. Jadi di sini untuk special one, untuk edisi spesial yang pertama, Miss pakai di sini adalah bagaimana cara menemukan main idea, how to find main idea in the passage. Karena nih kalau misalnya dalam UTBK, dalam soal-soal untuk masuk PTN nantinya, khusus bahasa Inggris, most of them, kebanyakan soalnya itu lebih tepatnya adalah fokusnya adalah reading comprehension. Gimana sih cara kalian memiliki kemampuan dalam memahami bacaan, dalam memahami teks. Jadi di sini perlu diinformasikan bahwa main idea itu sama seperti kalau dalam bahasa Indonesia yang kita bilang sebagai ide pokok. Ide pokok berarti adalah hal inti dari sebuah teks, dari sebuah paragraf, dari sebuah wacana yang ada dari soal tersebut. Nah, kalau misalnya ketemu soal bahasa Inggris, jangan biasakan baca teksnya dulu. Biasakan baca dari pertanyaannya dulu. Baca dulu pertanyaannya. Nah, karena kita juga masih dalam proses persiapan, yang berarti kan kalian belum langsung ke ujian nih. Means that, yang berarti bahwa kalian masih bisa latihan. Latihannya, biasakan. Yang pertama adalah belajar buka kamus. Pakai kamus anything deh, kamus apa aja. Kamus dari digital bisa, dari handphone bisa, kamus yang bentuk buku, buka tutup gitu bisa. Pokoknya banyakin vocabulary. Lalu kuasai grammar. Misalnya pusing ngelihat grammar, misalnya kalian bilang seperti itu, bisa dilihat video-video dari playlist kita punya, playlist pembelajaran bahasa Inggris di SMA Namira Official Video. Silakan dipelajari materi grammar di situ, semoga bermanfaat nantinya. Jadi, kalian bisa lebih memahami teksnya seperti itu. Kita lihat dulu main idea di sini. Kembali lagi ke main idea. Main idea itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah selain fungsinya, selain bisa itu dalam bahasa Indonesia disebut sebagai ide pokok, bisa juga dia itu muncul secara langsung maupun tidak langsung, directly or implicitly. Nah, di sini ada beberapa contoh pertanyaan yang kadang menunjukkan bahwa ini yang berarti ditanya adalah tentang main idea. Contoh pertanyaannya adalah seperti ini. What is the main idea of the passage? Apa sih main idenya, ide pokoknya? Apa sih topiknya? What is the subject? What is the other's main point? Atau bahkan, dari pilihan berikut, yang manakah yang merupakan judul yang paling pas untuk teks tersebut? Kalau misalnya ketemukan dengan soal-soal seperti ini, berarti ditanya adalah main idea. Berarti gimana Miss triknya? Tipsnya gimana? Strateginya gimana? Di sini sudah Miss tampilkan. Yang pertama adalah, kalian baca bagian awal dari paragraf tersebut. Dari setiap paragraf, misalnya kalau misalnya teksnya tuh panjang banget nih, ada 5 paragraf, berarti kalian cukup baca awalnya doang. Kalau hanya dia satu paragraf, cukup baca 1-2 kalimat pertama aja. Setelah dibaca, lalu kalian lihat secara acak, lihat kata-kata yang sering muncul. Misalnya sering lihat kata in dan the. Bukan itu, maksudnya adalah topik, atau mungkin kita sebut di sini Miss bilang sebagai repetition ideas. Hal yang paling sering disebutkan apa di situ? Kita pegang kuncinya, lalu kalian lihat di pilihan jawabannya A sampai E, A, B, C, D, E. Kalian lihat di situ, yang mana yang tidak termasuk ke dalam yang tidak disebutkan repetition ideas itu yang mana? Misalnya yang sering disebutkan adalah earthquake, gempa bumi. Ternyata ada opsi E, nggak ada gempa bumi, berarti itu yang kita eliminasi. Selanjutnya adalah tinggal kalian kembali lagi, ulangi lagi yang mana yang paling sesuai. Lihat kalimat awal dari setiap paragraf, lihat kata-kata yang sering muncul, seperti itu. Semoga bermanfaat, karena saatnya kita melihat dulu contohnya di sini. Contoh teksnya Miss ambilkan dari In the Philosophy of John Dewey, A Sharp Distinction, bla 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 bla. Miss minta kalian untuk memahami di sini, soalnya seperti apa. Sudah ada 5 pilihan jawaban. Soalnya ditanya di sini adalah what is the topic of the passage? Apa sih topiknya? Apa sih main idenya? Ide pokoknya dari wacana ini apa? Ingat kembali apa yang sudah Miss sampaikan. Yang pertama, yang perlu dibaca kalimat awal. Karena di sini hanya ada satu paragraf, cukup baca paragraf pertamanya aja. In the Philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Ini aja difokusin. Oke, satu kalimat ini aja.
Selanjutnya kita lihat opsinya. Yang pertama ada The Intelligence of John Dewey. Apa di sini bisa kita pakai, Miss? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena di sini kita ada opsinya hanya ngebahas intelligence aja. Padahal dari teksnya ada kata reasoning. Berarti yang A kita coret. Yang B, distinctions made by John Dewey. Distinction tentang apa? Distinction itu perlu diketahui bahwa dia itu adalah perbedaan. Perbedaan yang dibuat oleh John Dewey. Perbedaan tentang apa? Kan kurang jelas. Jadi yang B kita coret. Yang C, Dewey's ideas on the ability to reason. Nah, di sini gantung hanya ada reason aja. Padahal yang dibahas di sini ada intelligence juga. Kalau yang D gimana, Miss? How intelligence differs from reasoning in Dewey's works? Differs itu apa ya, Miss? Differs itu mirip seperti different, berbeda. Maksudnya di sini differ itu fungsinya sebagai kata kerja. Bagaimana intelligence berbeda dari reasoning dalam karya si Dewey? Kira-kira ini yang pas, Miss? Iya, memang inilah jawabannya. Maka nomor yang ini kita punya jawabannya adalah yang D. Nggak bisa kita pakai yang E karena dia di sini hanya ngebahas reasoning aja, padahal sudah kita ingatkan kembali di sini ada dibahas intelligence juga dari teksnya yang sudah Miss tampilkan di sini. Semoga bermanfaat dan jika masih ada yang kurang dipahami, silahkan langsung tanyakan kepada Miss. That's all for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys!